Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, sebelumnya di sini kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya Rofi'i dengan NIM 010. Saya Siti Nurhalifa dengan NIM 020. Saya Anissa Fitri dengan NIM akhir 001. Putra dengan Ya, Maharani dengan NIM akhir 060. Saya Lukanya Budi Tarmoso dengan NIM akhir 41. Baik, di sini kami dari kelompok satu akan mendiskusikan salah satu tugas dari mata kuliah mekanika fluida, yang mana di sini kami akan mencoba untuk mencari tahu beberapa materi, yang mana dalam hal ini kami akan menggunakan ChatGPT sebagai sarana untuk diskusi kami. Baik, mungkin selanjutnya saya akan izin share screen. Bentar. Baik, ini untuk apa yang akan didiskusikan ada 4 poin. Ada yang pertama mengenai bagaimana atau apa mekanika fluida itu secara umum. Kemudian definisi fluida serta bagaimana perbedaannya dengan zat padat. Lalu yang ketiga, bagaimana sifat-sifat fisis dari fluida, baik itu massa jenis, viskositas maupun tekanan. Dan yang terakhir kita akan mendiskusikan apa itu aliran fluida, yang mana di sini ada laminar dan turbulen. Nah, di sini kita akan menggunakan ChatGPT. Jadi di sini tekniknya kita akan mencoba menggali masing-masing pertanyaan ini dengan menggunakan ChatGPT, dan apa yang mungkin kalian bingungkan, apa yang mungkin kalian tidak sepakati, apa yang mungkin perlu kalian cari apa ya cross check lebih lanjut. Di sini langsung saja dari masing-masing teman-teman di sini silahkan menyampaikan apa yang mau ditanyakan ulang. Jadi di sini kita akan menggunakan ChatGPT dan usahakan diskusi ini berjalan dengan aktif ya, dan sangat tidak mengapa pada saat di diskusi ini baik antara kita maupun pada saat kita menggunakan ChatGPT terdapat hal-hal yang memang perlu dikritisi, hal-hal yang memang perlu untuk dicari lebih dalam. Jadi mungkin selanjutnya saya akan mencoba untuk share screen dari ChatGPT-nya ya. Mungkin untuk memudahkan kita akan mencoba untuk mengcustom terlebih dahulu. Ini kita akan custom terkait apa yang sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, ini masih kosong ya. Kita coba jelaskan dulu di sini siapa kita, kemudian bagaimana kita menempatkan ChatGPT di sini. Oke, kita coba aja ya. Misalkan kita jelaskan saya adalah seorang fisika yang sedang tertarik untuk mempelajari secara mendalam tentang mekanika fluida. Saya suka jawaban yang detail dan mendalam. Saya suka penjelasan yang disertai konsep analisis yang jelas. Oke, mungkin terakhir sertakan sama. Oh, jangan tulis kita ya. Oke, ini ada tambahan nggak kira-kira dari Alfi, dari Isa, dari Surya, Anya, Alif? Oke, ini kita udah mencoba mengcustom. masih aman sih, Rob. Oke. Selanjutnya kita coba custom gimana ChatGPT kita tempatkan ya. Oke. Adalah orang yang ahli bidang fisika.
persamaan matematis juga diperlukan. Oke, ada tambahan lagi nggak kira-kira? Silakan. Oke, kalau aman kita save dan sebentar. Pilot. Sebentar. Oke, kita coba ulang lagi ya. Sebentar. Oke, sudah bisa. Oke, kita bikin yang chat ya. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Di sini kita ingin mencari tahu apa itu mekanika fluida. Oke, Oke, saya tertarik untuk mempelajari mekanika fluida. Jelaskan secara detail. Tadi soalnya apa itu mekanika fluida? Oke, coba lihat. Jadi respon di sini silakan kalian kritisi ya. Misalkan ada hal-hal yang mungkin atau mungkin ada istilah yang sekiranya dirasa aneh, sekiranya dirasa perlu untuk ditanyakan ulang, silakan ditanyakan. Oke, kita coba baca dulu ya. Di sini dijelaskan bahwa mekanika fluida adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari perilaku fluida, baik cair maupun gas, serta interaksinya dengan gaya dan perubahan gerak. Oke, ada dua aspek utama dalam mekanika fluida. Ada mekanika fluida statis dan mekanika fluida dinamis. Oke, jadi dari sini kita bisa lihat ada dua pembagian mekanika fluida ya. Ada mekanika fluida statis dan dinamis. Oke, kita lihat lagi apa itu sebenarnya dua-duanya ini. Mekanika fluida statis membahas perilaku fluida saat dalam keadaan diam atau seimbang. Prinsip Pascal yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam wadah tertutup akan merambat ke seluruh bagian fluida yang di wadah. Merupakan salah satu konsep penting dalam mekanika fluida statis. Persamaan kontinuitas juga relevan dalam konteks ini. Persamaan ini menyatakan bahwa laju dan massa fluida harus konstan. Oke. Oke, siap. Kemudian selanjutnya mekanika fluida dinamis. Di sini berarti berhubungan dengan gerakan dalam satu fluida. Hukum dasar persamaan dasar yang digunakan dalam mekanika fluida dinamis adalah persamaan Euler. Oke. Di sini juga ada konsep lain, ada prinsip Bernoulli dan semacamnya ya. Oke. Di sini ada yang mau kalian cari tahu nggak? Ini pasti ada banyak istilah-istilah yang sebenarnya perlu kita cari tahu, atau mungkin ada beberapa sebab, misalkan apa itu fluida statis, atau bagaimana penjelasan lebih panjangnya misalkan. Silakan, misal ada yang mau dikritisi dari Alfi dulu misalkan. Ada yang bertanyakan Alfi. Atau Anya, atau Surya, atau Isa, Olive. Ini sih kayaknya. Kalau cuma paragraf itu kan kita masih bingung, jadi kita perlu nyariin gimana rumusan-rumusannya, terus turunannya gimana gitu. Oh, oke, oke, siap. Soalnya kan ini mekanika. Oke, eh, di sini sebenarnya ChatGPT udah bilang ya, kalau kita memerlukan persamaan matematis lebih lanjut atau ilustrasi lebih, beritahu saya. Oke, kita coba tulis lagi. Saya perlu persamaan matematis yang digunakan serta ilustrasi. Oke, coba kita lihat. Transportnya. Oke, sebentar. Nampaknya jaringannya kurang bagus. Oke,
Ini ada prinsip Pascal, persamaannya ini hanya prinsip kontinuitas, persamaannya ini cek Euler, persamaannya ini. Oke, ini kalian jangan asal percaya ya dengan persamaan ini. Silakan misalkan ada yang mau ditanyakan, apa kok persamaannya ini gini misalkan. Kenapa kok ini misalkan P plus setengah, kenapa enggak sepertiga atau seperempat misalkan. Atau kenapa kok ini konstan, kenapa enggak bergantung variabel. Silakan misalkan ada yang mau ditanyakan. Oke, ini menarik ya. Ini ada banyak persamaan yang kita gunakan. Atau mungkin kita coba tanya lagi ya. Apakah hanya itu? Oke, kita coba kita uji jadi gitu, seberapa pintar ya. Oke, wah, bentar. Bentar. Oke, banyak ada error ya. Oke, ini sudah bisa. Oke, ini juga lebih banyak lagi yang diberikan ya. Persamaan Navier-Stokes, ada persamaan Gross-Statika. Oke, ini masih loading ya. Bentar, kita tunggu saja. Oke, di sini ada keterangan. Ini hanya sebagian kecil dari persamaan matematis yang digunakan dalam mekanika fluida. Setiap persamaan memiliki konteks. Oke. Di sini kita coba kembali ke awal ya. Kita pengen tahu apa itu sebenarnya mekanika fluida secara umum. Dan ternyata di sini juga secara ini udah lumayan detail. Kita sudah mendapatkan banyak persamaan. Tapi secara umum tadi ya, di mekanika fluida ternyata ada dua jenis ya. Ada mekanika fluida statis dan mekanika fluida dinamis. Mungkin aku penasaran aja ya, bagaimana penjelasan lebih lanjut terkait masing-masing itu ya. Jelaskan di detail mekanika fluida statis. Oke, coba satu-satu ya. Wah, sebentar. Nah, tadi kan ada persamaan-persamaan, tapi kan ini tidak diketahui. Ini masuk mekanika fluida yang mana ini? Mungkin kita coba lebih perjelas kepada kita. Baik, di sini kita pengen tahu tentang mekanika fluida statis, dan di sini ada beberapa konsep yang itu ada di mekanika fluida statis. Ada tekanan dalam fluida, hidrostatika, prinsip Pascal, teorema Stephin. Oke, ada 4. Mungkin kalau kalian ada yang sekiranya bingung dengan apa yang disampaikan di 4 poin ini, silakan tanyakan. Kenapa kok gitu misalkan? Silakan kritisi. Atau ada yang nggak sepakat dengan persamaan ini, silakan kritisi. Tanggapan dari Olip, dari Alfi, dari Isa, dari Surya, dari Anya. Pak, Prof. Itu kan tadi ada apa namanya teori-teorinya ya, teori-teori yang kayak hukum hidrostatistika, terus hidup hukum Archimedes. Nah itu kan tadi juga di awal ada yang namanya jenis mekanika fluida yang dinamis dan juga mekanika fluida yang statis. Nah itu hubungannya apakah teori-teori itu tuh misalnya Archimedes apakah hanya untuk mekanika fluida dinamis atau statis gitu-gitu, maksudnya hubungan dari teori-teori mekanika itu dihubungkan ke jenis fluidanya gitu maksudnya. Oke, oke. Apakah prinsip Pascal misalkan ini hanya berlaku untuk statis saja gitu ya? Atau juga bisa untuk dinamis misalkan? Ya benar. Oke, oke. Kita coba tanyakan ya. Apakah keempat poin itu juga bisa diterapkan di mekanika fluida dinamis?
Oke, ini katanya ChatGPT ya. Iya, kita bisa menerapkan keempat keempat Oke, ini ingat ya, ini ya. Di ChatGPT dia ada empat konsep ya. Pertama tekanan fluida, hidrostatika, prinsip Pascal, sama teori Mas David. Ini kita coba eh, apa ya? Kita coba kritisi ya terkait apa yang disampaikan ChatGPT. Ini tadi ChatGPT bilang kalau ini hanya dipakai untuk, oh sorry, ChatGPT mengatakan empat konsep ini ada dalam apa itu namanya? Ada dalam mekanika fluida statis. Tapi pada saat kita tanya apakah ini juga ada dalam mekanika fluida dinamis, ternyata di sini ya kata ChatGPT keempat konsep ini juga bisa kita pakai dalam mekanika fluida dinamis. Oke, kita coba kritisi. Tadi ChatGPT bilang kalau ini konsep dalam mekanika fluida statis, tapi ternyata di dinamis ada. Lalu apa yang membedakan? Kenapa apa ya? Kalau memang masih di dua-duanya, berarti ini tidak secara khusus ada di statis kan? Coba tanyakan. Nah, kita lihat itu. Oke, kita coba. Tadi Anda mengatakan kalau keempat poin poin tersebut adalah konsep pada mekanika tidak statis. Namun Anda bilang, namun Anda juga mengatakan bahwa keempat poin itu tersebut juga bisa dipakai di apa itu mekanika fluid dinamis ya. Oke, kalau begitu apa yang bedakan konsep di mekanika fluida statis dan dinamis? Oke, kita coba tanya. Wah, oke, kita ulang. Ya, tunggu sebentar ya. Ada permasalahan di koneksi jaringan. Oke, harus sudah bisa. Oke, jawabannya ya. Oke, di sini kita dikasih penjelasan lebih detail ya, terkait apa itu perbedaan dari mekanika fluida statis dan dinamis dan apa yang menjadi pembeda antara kedua konsep ini. Ini mungkin teman-teman sebisa mungkin di akhir diskusi ini kalian bisa menyimpulkan apa hasil dari diskusi kita dengan ChatGPT ini dan apa yang sudah kita diskusikan. Kita coba baca ya. Di sini ada beberapa poin yang membedakan. Yang pertama dari perubahan keadaan. Kalau mekanika fluida statis dia memperhatikan fluida dalam keadaan diam tanpa perubahan gerak atau deformasi. Oke. Fokus pada distribusi tekanan dalam fluida yang tidak bergerak. Kalau dinamis dia memperhatikan fluida dalam gerakan. Oke. Berarti di sini yang pertama poinnya terkait keadaannya apakah dia diam atau bergerak. Terus yang kedua tekanan kecepatan. Kalau statis dia tekanannya bervariasi. Oke. Kalau dinamis tekanan dapat bervariasi. Nah, sama-sama bervariasi dong. Kecepatan. Oh, oke. Ini berarti kalau di statis dia bervariasinya tekanan karena ketinggian, tapi kalau di dinamis dia bervariasinya karena kecepatan dan ketinggian. Oke. Karena tadi ada kecepatan. Terus yang ketiga, penerapan persamaan matematis. Di mekanika fluid statis dia bilang apa aja dia? Persamaan-persamaan yang berkaitan dengan keseimbangan tekanan, distribusi tekanan statik dan prinsip Pascal. Oke. Di dinamis prinsip yang lebih oke.
Oke, ini kita perlu kritisi. Tadi ChatGPT bilang kalau mana tadi di mekanika fluida statis ada prinsip ini, ada Pascal tadi ya. Tapi pas kita tanya apakah ini berlaku di dinamis, dia mengatakan iya. Berarti ini ya fluida secara umum. Tapi kita tanya lagi ternyata untuk mekanika fluida statis dia ya salah satunya prinsip Pascal. Jadi Pascal ini seakan-akan hanya berlaku di statis. Kita perlu kritisi. Tadi Anda mengatakan kalau prinsip Pascal hanya berlaku di mekanika fluida baik statis maupun dinamis. Tapi di poin 3 tentang penerapan persamaan matematis, Anda mengatakan kalau prinsip Pascal hanya digunakan di mekanika fluida statis. Tolong berikan klarifikasi. Oke, ini apa katanya? Pascal berlaku baik di statis maupun dinamis. Oke, kalau gitu berarti GPT bertahan dengan statement yang kedua ya, yang mengatakan kalau Pascal ini juga bisa berlaku baik statis maupun dinamis. Oke, itu tolong perbaiki. Apa yang tadi itu? Tadi. Jawaban sebelumnya. Oke, silakan Teh. Misal ada yang mau dikritisi lagi silakan. Oh, salah paham nampaknya ini. Terkait perbedaan mekanika fluida statis dan dinamis. Oke, kita perlu ya jaringan agak sedikit error ya. Oke, siap. Kita lihat ya, apa aja GPT ini udah mengkoreksi jawabannya. Oke, yang ketiga ini ya, penerapan persamaan matematis. Nah, ini lagi dia, seperti Pascal, tapi di dinamis dia nggak menyebutkan. Oke, ini nggak konsisten ya GPT. Kita coba, kita coba tanya lagi. Bukannya prinsip Pascal juga berlaku di mekanika fluid dinamis, oke. Silakan Rek, misal ada yang mau diskusikan atau kalau ada yang mau ditanggapi terkait apa yang disampaikan ini silakan. Kalian boleh aja tidak sepakat dengan yang disampaikan. Oke, Raf, mungkin aku pengen aja menanggapi. Nah, aku kan ini juga buka apa namanya layanan AI lainnya ya, yaitu Gemini punya Google. Dan aku kan nanya tadi yang berlaku hukum-hukumnya apa aja dan yang ini berlaku untuk siapa gitu loh hukumnya. Yang kayak aku tadi yang nanya tadi. Nah, Oke. nah ini aku kan nanya secara spesifik mengenai hukum Pascal itu apakah hanya berlaku di mekanika fluida statis atau statis. Dan dijawab bahwa iya, memang memang hukum Pascal tidak sepenuhnya berlaku di mekanika fluida dinamis. Alasannya karena ada 3 alasan. Yang pertama itu ada asumsi fluida statis, yaitu hukum Pascal didasarkan pada asumsi bahwa fluida tidak bergerak dalam mekanika fluida dinamis, fluida bergerak dan mengalami aliran.
lalu ada perubahan tekanan akibat aliran kalau di dinamis ya. Terus ketika itu ada persamaan Bernoulli atau hukum Bernoulli, sehingga kayaknya itu terdapat perubahan Oke, bentar. Nampaknya agak sedikit belajar ini. tekanan kita untuk statis. Bisa diulang tuh ya? Halo, halo, tes. Kurang keras kah? Ya, Tapi mau nge-like loh. Oke, oke, oke. Jadi di punyanya Gemini itu hukum Pascal itu tidak sepenuhnya berlaku di mekanika fluida dinamis. Alasannya karena terdapat perubahan aliran di mekanika atau fluida dinamis sehingga hukum Pascal itu tidak berlaku pada atau tidak sepenuhnya berlaku pada mekanika fluida dinamis. Ya, kayak gitu. Dan di mekanika fluida dinamis itu ada hukum Bernoulli yang memperhitungkan perubahan tekanan akibat aliran fluida. Jadi menurutnya Gemini atau asumsinya Gemini itu hukum Pascal itu harus hanya diterapkan pada mekanika fluida statis karena fluidanya itu tidak mengalami perubahan gitu, Prof. oke. Oke. Berarti prinsip Ya, Pascal ini sendiri, dari Gemini ya. oke. Pascal sendiri berarti eh, prinsipnya dengan acuan bahwa kita menganggap fluidanya statis itu ya, atau gimana? Iya. Oke, Jadi fluidanya itu harus tertutup kalau di apa namanya di hukum Pascal gitu. oke, oke, oke. Kita coba. Kita pengen tahu aja di sini apakah benar ya banyak tadi. Meski sebenarnya ini pertanyaannya poinnya kita ingin mencari tahu tentang ini tadi penjelasan terkait mekanik fluida, tapi tidak apa, kita coba jalip dalam lagi. Kita coba kita coba tanya dulu ya. Jelaskan apa yang mendasari mekanika, oh sorry, prinsip Pascal. Dan bagaimana ia dirumuskan. Lalu kita masuk ke pertanyaan Surya. Oke, ini ya. Ini udah jelas kalau untuk Pascal sendiri dia prinsip dasarnya yaitu fluida dalam kondisi diam. Kita tanyakan ulang, kalau gitu berarti kalau bergerak dia seharusnya tidak bisa kita pakai dong. Jika Anda mengatakan bahwa prinsip dasar Pascal dalam hukum hidrostatika fluida dalam keadaan diam, bagaimana bisa prinsip ini Anda katakan juga berlaku untuk apa itu fluida yang bergerak atau dinamis. Oke, ini ya kita coba cek ya. Oke, kita coba lagi. Nampaknya ada masalah jaringan. Coba. Ya, tunggu sebentar ya. Ini kalian like nggak? Jadi bedanya. Dari Kamu tadi nggak yang bisa sih pakai Prof. ChatGPT. ChatGPT nggak bisa dipakai dari tadi semua akun.
dia menjelaskan ya, prinsip Pascal itu secara khusus diterapkan pada fluida yang terdapat liar. Dalam konteks mekanika fluida dinamis, prinsip ini tetap relevan, tapi mungkin tidak menjadi fokus utama karena mekanika fluida dinamis melibatkan perubahan kecepatan. Oke, mungkin ini sesuai dengan yang Surya katakan tadi ya. Ini sebenarnya masih bisa dipakai tapi tidak sebegitu efektif mungkin seperti itu jalan tengah dari pernyataan ChatGPT dengan yang Surya temukan tadi. Kira-kira gimana Surya, ada tanggapan atau Isa atau Anya atau Olive? Ini jelaskan ya, di fluida dinamis dia ada konsep-konsep terkait tekanan dinamis, kemudian hukum Bernoulli, ada persamaan Navier-Stokes dan semacamnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang mau dikritisi lagi nggak dari pernyataan ini? Atau ada yang mau Udah jelas sih kayaknya. Oke, ada yang mau mencoba menyimpulkan nggak? Sebenarnya secara umum apa sih mekanika fluida itu? Oke, mungkin satu-satu. Aku minta pendapat dari Surya dulu. Oke, kalau menurutku ya, kalau yang tadi termention olehmu dan yang aku cari itu mekanika fluida itu secara umum mengenai di situ terdapat sistem-sistem atau hukum ataupun teori yang menjelaskan dan juga menganalisis perilaku-perilaku pada mekanika yang terdapat dua jenis mekanika fluida yang terdapat dua jenis fluida yaitu fluida statis dan juga fluida dinamis. Nah, di situ kan terdapat berbagai hukum atau teori yang tentunya tuh teori saya ini tuh lebih teori beberapa teori itu lebih mengarah ke mekanika fluida statis karena di situ confined dan juga tertutup, tidak ada perubahan. Lalu seperti Pascal tadi, lalu ada beberapa hukum atau teori yang lebih eh, ke atau menganalisis fluida dinamis karena di situ mereka terdapat perubahan yang perubahannya itu bisa dianalisis gitu. Kalau menurutku ya, Rob. Oke, siap. Makasih, Sur. Mungkin dari Olive, dari Anya, Isa, atau Alif, Alfi, ada yang mau ditambahkan nggak? Terkait diskusi kita barusan. Halo, sekarang aku jelas nggak? Oke, aman, aman. Oke. Dari sini kan sebenarnya udah kelihatan juga kalau yang statis itu fokusnya ke yang tadi disebutin. Nah, kalau Pascal ini sendiri sebenarnya bisa dimasukin ke dinamis, tapi uh, apa ya, yang dinamis itu punya prinsip-prinsip sendiri yang lebih cocok di situ. Itu sih yang sepemahamanku. Oke, dari Anya, ada tambahan? Atau cukup? Kalau aku tuh kayaknya mirip-mirip ya sama yang sebelumnya yang kita baca itu kayaknya Bang mekanika fluida ini kayak dia mempelajari tentang pergerakan dari fluidanya nggak sih? Jadi ada terbagi jadi statis, kita ada fluida statis, dan dinamis. Terus nanti pakai ada hukum Pascal juga nggak tadi itu sih. Kasus yang tadi kita baca dari gaji itu ya. Siap, siap. Mungkin dari Isa, ada tambahan, Isa? Tahu cukup sama dengan Sama sih. Ya intinya mekanika fluida itu kan mempelajari terkait bagaimana apa ya gerakan fluida gas atau cair itu dan
eh, hukum pas terus kemudian batas tapi sama dinamika Oke, mungkin terakhir dari apa ya? Dari Alfi, ada tanggapan nggak? Alfi? Halo, tes tes Masuk. tes tes. Kalau menangkapku di itu tadi, mekanika fluida itu ilmu yang mempelajari bagaimana perilaku dari fluida itu. Nah, fluida itu sendiri adalah sesuatu yang bisa mengalir atau bergerak dan dia juga menempati ruang. Jadi yang bedakan sama zat padat itu yaitu tadi. Berarti mereka fluida sendiri gas maupun cairan. Dari fluida itu sendiri bisa digolongkan jadi dua, yaitu yang statis dan juga yang dinamis. Nah, yang aku belum di sini tuh, kalaupun itu geraknya itu seperti apa gitu. Gimana gimana? Boleh diulangi? Apakah ada klasifikasinya? Boleh diulangi pertanyaannya, Alfi? Halo, tes. Eh, Halo, tes tes. Tes tes. apa kan dari dinamis itu sendiri? Gimana gimana? Agak Jadi kurang. tadi kamu keluar, coba diulangi. Pertanyaan, seperti apa pergerakan dari fluida dinamis itu sendiri? Apakah ada klasifikasinya atau seperti apa? Oke, oke. Ini mungkin nyambung juga ya. Tadi juga Alfi sempat singgung kalau oh ternyata fluida itu apa itu namanya? Fluida itu boleh kita katakan sesuatu yang mengalir gitu ya. Nah, itu juga mungkin nyambung dengan poin kedua ya dan mungkin yang Alfi tanyakan di akhir itu juga nyambung dengan poin keempat ya. Kita udah diskusikan, kita udah simpulkan terkait bagaimana pertanyaan yang pertama terkait apa itu mekanika fluida dan kita juga udah ngebahas terkait bagaimana klasifikasinya, bagaimana konsep-konsep fisika yang ada di situ. Mungkin kita langsung masuk aja ya ke pertanyaan kedua. Ini juga sebenarnya beberapa kalian sudah juga pahami dari pertanyaan pertama ya. Kita akan coba tanyakan apa sebenarnya definisi fluida itu dan apa perbedaannya dengan zat padat. Kita tanyakan. Dari semua yang sudah Anda jelaskan, definisikan apa itu fluida secara detail. Oke, kita udah dapat ini ya. Nah, fluida adalah suatu bentuk materi yang dapat mengalir dan mengambil bentuk wadahnya. Materi ini dapat terdiri dari gas atau cairan. Fluida adalah satu, oke, ini sifat-sifatnya ya. Sesuatu kita katakan fluida kalau dia mampu mengalir, kemudian tidak memiliki bentuk tetap dan mengalami deformasi tanpa batasan elastisitas, oke, dan mempunyai molekul yang bebas. Ini fluida ya. Ini fluida dibagi lagi jadi dua, ada cairan, ada gas. Oke, dari ini saya kira oke, ada yang belum perbedaannya dengan zat padat. Apa yang membedakan fluida dengan zat padat?
Kalau kita lihat di sini ada 5 hal ya yang membedakan antara fluida dengan zat padat. Yang pertama dari bentuknya. Kalau zat padat memiliki bentuk tetap yang kaku katanya. Tapi untuk fluida dia enggak. Dan untuk struktur molekul, untuk zat padat dia molekulnya terkunci dengan susunan tetap. Dan untuk fluida dia tidak terkunci. Oke. Kompresibilitas tidak dapat dikompresi kalau fluida. Kalau zat padat dia dapat mengalami kompresi. Ruang antar molekul, fluida dia cenderung memiliki ruang antar molekul yang lebih besar. Kalau zat padat dia lebih rapat. Oke. Respon terhadap tekanan, fluida mendistribusikannya secara merata semua arah. Oke. Zat padat menahan bentuknya dan respon tekanan dengan membentuk tegangan internal yang pertahankan. Dari 5 ini ada yang kalian bingung nggak? Atau ada yang perlu kalian kritisi nggak? Silakan. Misal ada, mungkin dari pertama dulu, dari bentuk. Di sini dikatakan fluida dia memiliki bentuk yang tetap, fluida dia dapat mengalir dan tidak memiliki bentuk tetap. Tapi kalau zat padat memiliki bentuk tetap. Kira-kira apakah semua yang tidak memiliki bentuk tetap kita bisa kelompokkan sebagai fluida, atau kalau semua yang bentuknya tidak tetap, atau apakah kita katakan dia zat padat? Kira-kira gimana menurut kalian? Mungkin tetap, tapi dalam artian dia akan mengisi ruangan tertentu gitu. Jadi ruangan dia kalau misal ke ruangan lain atau dia diletakkan di tempat lain itu juga kan apa namanya memenuhi volume seperti bentuk dari ruangan tersebut gitu. Jadi bentuk berubahnya itu karena itu bisa jadi. Oke, berarti kita katakan fluida itu kalau dia dapat mengisi wadah yang ditempati gitu, ya Surya. Iya, dia itu menyesuaikan dengan ruangannya, bentuk ruangan atau bentuk volume dari ruangan itu. Oke, pertanyaannya apakah semua yang begitu kita katakan fluida? Misalkan pasir, apakah pasir itu dia kan juga mengisi ruangan, mengisi wadah ya? Apakah pasir itu masuk fluida kira-kira? Gimana kira-kira? Kalian? Izin tanggapi ya. Soal yang pasir itu tadi kan sebenarnya bisa dilihat dari struktur molekul, nggak cuma dari bentuknya. Nah, kan ada 5 poin itu bisa dilihat dari yang poin kedua, 3, 4, dan 5 ya. Kalau dari struktur molekul kan pasir molekulnya tetap, meskipun dimasukin wadah, ya molekulnya itu tetap, cuma beda bentuknya doang gitu. Ya sebenarnya kalau zat padat yang lain, misal buku kan kalau ditumpuk kan jadinya tinggi, lebar gitu. Kalau dipisahin juga jadinya makin tipis atau gimana gitu. Oke, menarik. Berarti yang membedakan tadi untuk pasir ya, dia melakukan tetap, tapi kalau untuk apa itu, untuk air misalkan, air sebagai fluida, dia air itu molekulnya berubah. Tapi bukannya molekulnya air tetap H2O ya, mau dia bentuk apapun dia. Kira-kira gimana ini bedakan? Nah, itu kalau molekul air itu kan, tapi kalau air dimasukin ke wadah, itu molekulnya bisa gabung gitu loh. Jadi bisa gandengan, bisa nyambung, ada ikatannya. Kalau zat padat kan sekalipun ditumpuk, misal gandengan, tetap ya bisa dipisahin. Molekulnya nggak nyambung, nggak ada ikatan antar molekul dari pasir satu ke pasir dua kayak. Oke, oke. Uh, kita coba tanya langsung ya. Kalau semua uh, yang tidak memiliki bentuk tetap dikatakan sebagai fluida, apakah pasir juga fluida? Coba. Oke, tidak katanya.
pasir tidak dikategorikan sebagai fluida, pasir lebih tepatnya termasuk dalam kategori terpadat. Meskipun pasir bisa mengalir dan bergerak, terjadi karena pasir adalah kumpulan partikel padat yang bergeser. Oke. Sifat pasir lebih mirip dengan terpadat daripada fluida. Kenapa begitu? Di sini katanya tetap oke, struktur kristal atau amorf oke, kekuatan tegangan oke. Di sini berarti bentuk itu bukan alasan sesuatu dikatakan fluida kalau gitu. Ini katanya pengecualian pasir di sini dia nggak masuk fluida kalau kita lihat di sini. Oke, berarti sesuatu dikatakan fluida tidak dipengaruhi bentuknya dong. Berubah tidaknya bentuk. Oke, ketika kita mengatakan bahwa sesuatu adalah fluida itu berarti tersebut dapat mengalir dan tidak memiliki bentuk tetap yang kaku. Oke, kita coba tanya lagi ya. Pasir juga mengalir kok. Apakah pasir fluida? Belum cukup. Oke, di sini dikatakan pasir tidak dikategorikan sebagai fluida. Kemampuan pasir mengalir lebih terkait dengan sifat mekanik partikelnya dan bukan karena sifat air mekanik. Oke, meskipun pasir dapat bergerak, itu lebih sebagai hasil dari gesekan dan interaksi antara partikel padat daripada kemampuan untuk mengalir. Oke, oke. Fluida memiliki karakteristik unik di mana molekul atau partikel cairan dapat mengalir dan menyesuaikan bentuknya dengan mudah, bahkan tanpa banyak gesekan. Oke. Dalam pasir dia memiliki batasan dalam fleksibilitasnya. Jadi meskipun pasir dapat mengalir dalam beberapa kondisi, sifat mekanik utamanya termasuk kemampuan mempertahankan bentuk internal yang tetap, membuatnya lebih tepat diklasifikasikan sebagai tepat. Oke, di sini berarti yang kutangkap ya, dalam fluida itu pergerakan antar molekulnya itu tidak seperti dipengaruhi kayak gesekan, tidak seperti zat padat. Dan di sini kenapa pasir tidak termasuk sebagai fluida, karena di sini meskipun memang bisa bergerak, tapi ada apa ya, banyak dipengaruhi oleh gesekan dan lebih ke bukan karena sifatnya yang merupakan fluida, tapi karena apa ya, karena pengaruh dari gerakan-gerakan mekanik dari luar ya. Oke, sebelumnya mungkin dari yang lain ada tanggapan, mungkin dari Anya, silakan ada tanggapan. Oke, atau yang lain misalkan Surya atau Olip. Ini sebenarnya udah cukup jelas juga, apalagi dari klasifikasi yang tadi. Jadi mungkin bisa di next saja. Tapi mungkin kalau ada pertanyaan lagi nggak apa-apa. Ada yang mau didiskusikan. Oke, mungkin gini aja. Dari hasil diskusi ini, apa yang bisa Olip simpulkan? Kayak sebenarnya apa sih yang membedakan antara fluida dengan zat padat? Oke. Sebenarnya kan kalau dari tadi coba boleh di scroll nggak ke atas? Oke. Aku nggak ingat semua, tapi dari 5 pembedaan itu kan yang paling kelihatan sebenarnya dari bentuknya. Cuma dari situ kan sebenarnya banyak bentuk di zat padat sebenarnya atau yang lainnya itu beda. Jadi dari situ harus kita tahu dulu kayak gimana sih bentuknya dari si benda ini, terus kita juga bagaimana kompresibilitas ruang molekul sama respon terhadap tekanannya gitu. Jadi dari selain kita harus mempertimbangkan
faktor-faktor lain juga. Soalnya kalau cuma bentuk doang, masih ada banyak yang sama ke salah satu kedua-duanya gitu. Berat badannya tuh Oke, mungkin dari yang lain, dari Isa atau dari Alfi ada tambahan atau Surya mungkin? Udah cukup jelas Mungkin sih itu sih Rob dari kalau aku. dari aku. Sorry. Tadi kan kenapa pasir nggak bisa dijadikan sebagai fluida itu karena menurutku ya itu karena kan itu ada tadi kompresibilitas. Sementara pasir itu kan nggak bisa dikompresi. Jadi menurutku nggak cuman struktur molekul atau bentuk, tapi juga dari kompresibilitasnya. Jadi misal benda itu sangat kecil sehingga bisa kayak mengalir, terus juga menempati ruang. Itu apakah walaupun seperti itu apakah masih bisa dikompresi gitu untuk kita mendeterminasi bahwa itu adalah sebuah fluida. Itu kalau menurutku gitu sih Rob. Oke, oke. Kalau boleh kusimpulkan ya, kita bisa katakan fluida itu tidak hanya karena bentuknya yang oke, kita oh, kalau dia mengalir kita katakan fluida. Ternyata enggak ya. Ternyata ada banyak hal dan boleh katakan harus memenuhi 5 poin ini agar sesuatu kita katakan fluida. Intinya tadi pasir dia bisa mengalir tapi dia tidak bisa kita kompresi ya, sehingga kita tidak bisa mengatakan dia sebagai fluida. Mungkin seperti itu ya. Atau ada yang mau menyanggah enggak? Kalau enggak ada, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. lanjut aja dulu. Oke, selanjutnya di sini kita ingin mencari tahu apa itu sifat-sifat fisika apa aja yang ada dalam fluida. Di sini kita disuruh mencari besaran-besaran apa aja yang ada dalam fluida. Ada massa jenis, ada viskositas, ada tekanan. Oke, kita cari 3 besar ini. Jelaskan mengenai besaran yang ada dalam fluida. Oke, tekanan, massa jenis, volume spesifik, oke. Laju aliran massa, oke. Ini hukum, bukan besaran. Mungkin kita lebih spesifikkan lagi ya. Jelaskan mengenai pesan-pesan yang ada dalam fluida, khususnya terkait tekanan, massa jenis, dan viskositas. Oke. Ada tekanan pressure. Tekanan dalam fluida adalah gaya persatuan luas. Tekanan dalam fluida berperan penting dalam hukum hidrostatika dan Bernoulli. Dan massa jenis itu ini ya, massa per volume. Dan terakhir viskositas. Viskositas itu di sini dikatakan bahwa dia adalah ukuran sejauh mana suatu fluida benar pergerakan antar lapisannya. Fluida dengan viskositas tinggi cenderung lebih kental dan menahan deformasi lebih lama. Oke, juga sudah ada rumusnya. Ada yang mau dikritisi enggak? Surya, Olive, bisa atau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut terkait penjelasan dari ChatGPT? Mungkin aku tanyain sih Nah, yang viskositas tadi. oke, silakan. Soalnya kan masih yang tekanan udah cukup tahu. Nah, kalau yang viskositas ini mungkin dari gaya geser sama laju deformasi itu bisa dirinciin lagi apa definisinya kayak gitu. Oke, Soalnya aku kurang tahu juga. saya tertarik dengan besaran viskositas.
Ada fluida. Jelaskan secara lebih detail tentang poin 3. Khususnya terkait ya tadi gaya geser dan laju deformasi. Oke, ini Lip untuk gaya geser definisinya gaya yang diperlukan untuk menggeser lapisan satu dari fluida terhadap lapisan lain. Ini adalah hasil dari perbedaan kecepatan antar lapisan fluida tersebut. Oke. Rumusnya dia tahu sama dengan mu du per dy. Du per dy itu dia laju deformasi. Oke, ini ya akhirnya laju deformasi apa itu? Jadi kalau kita lihat dari persamaannya ya, dia gaya geser dia sebanding dengan du per dy. Sedangkan du per dy sendiri dia artinya sejauh mana lapisan fluida bergerak atau mengalami perubahan kecepatan terhadap satu sama lain dalam arah tegangan geser. Itu ini. Oke, udah jelas gak kira-kira ini? Atau perlu kamu tanyakan lebih lanjut? Udah cukup jelas sih. Soalnya tadi kan nggak ada definisi. Kalau gitu bisa nggak Lip disimpulkan apa saja? Oke, atau penjelasan terkait ketiga besaran tadi, baik itu tekanan itu apa dalam fluida, kemudian massa jenis itu apa, dan apa tadi viskositas itu bagaimana? Bisa dijelaskan? Oke, Pak. Ya. Tadi kan tekanan berarti F per A ya. F itu kan gaya persatuan luas. Jadi tiap tekanan itu bergantung sama luas sama gayanya ya. Jadi kalau semakin gede tekanannya berarti bisa jadi gayanya semakin besar dan tampangnya itu kecil kayak gitu. Terus selanjutnya ada apa lagi tadi ya? Massa jenis. Selain viskositas, sebelum viskositas ada Massa jenis ini density. Halo. tambahin zat lain jadi bisa makin kental atau makin gimana gitu kan massa jenisnya jadi apa namanya bertambah biasanya bertambah atau berkurang kayak gitu. Terus buat viskositas itu kalau yang aku pahamin sebagai kekentalan ya. Jadi kalau makin kental kan makin susah buat gerak. Jadi gaya gesernya itu semakin mengecil. Ya enggak sih? Atau gimana? Aku sebenarnya kalau dari sepemahamanku gitu. Mungkin Bener nggak? Atau bisa? guru yang lain bisa coba menghubungkan tadi dengan tegangan gaya Ya, geser terus laju deformasi. Atau Alfi atau Isa hanya mungkin boleh aku ralat nggak tadi pernyataanku. Kalau viskositas kan itu mu tadi kan. Mu berarti sebanding sama gaya gesernya, jadi semakin gede mu-nya, gaya gesernya semakin besar karena perlu banyak gaya. Terus laju deformasinya berarti juga semakin eh, kalau mu itu berbanding terbalik ya sama laju deformasi berarti lajunya semakin kecil kalau mu-nya makin besar kayak gitu. Udah. Oke, kalau kita maknai dari persamaan ini ya,
tahu ini kan gaya geser. Ini gaya untuk menggeser antar lapisan. Lapisan satu kita geser dari lapisan yang lain. Dan tentu kalau kita makin besar gaya untuk menggeser, maka pergeserannya makin besar. Di sini overdoi-nya makin besar atau laju deformasinya. Dan kita lihat di sini, kalau kita lihat di sini ada kesebandingan dengan mu. Mu di sini dia viskositas. Artinya kalau kalau mu-nya besar, artinya untuk memberikan pergeseran yang kecil ternyata kita memerlukan gaya geser yang besar ternyata. Tapi kalau mu-nya kecil, kita dengan gaya geser kecil pun kita menghasilkan overdoi atau laju deformasi yang besar atau pergeseran antar lapisan yang besar. Oke, mungkin dari situ apakah ada yang mau ditanggapi? Itu mungkin sepemahamanku ya terkait apa yang disampaikan di ChatGPT ini. Dari Alfi mungkin mau menanggapi, atau Isa, atau Anya. Oke, mana kira-kira? Kalau nggak ada, kita lanjut. Oke, halo. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya di sini. Yang terakhir di sini pengenalan aliran fluida. Ada aliran laminar, ada aliran turbulen. Apa perbedaan keduanya? Kita coba cari tahu. Aliran fluida, laminar, turbulen. Jelaskan apa itu aliran fluida. Oke, kita lanjutkan ya. Barusan ada sedikit kendala di internet. Kita screen lagi. Oke, di sini kita bertanya terkait apa itu aliran fluida laminar dan apa tadi? Laminar dan turbulen ya. Dan jelaskan secara detail. Oke, kita lihat. Oke, di sini ada aliran fluida laminar. Definisinya itu apa aja sih? Jenis aliran di mana partikel mengalir dalam lapisan-lapisan terorganisir dan sejajar dengan lain. Partikel dalam laminar mengikuti jalur yang teratur dan tidak ada campuran atau perpindahan partikel yang signifikan antar lapisan. Karakteristik struktur teratur, kecepatan seragam, Raynaud number rendah. Kita apa ini? Yang kedua ada aliran fluida turbulen. Definisinya jenis aliran di mana partikel fluida mengalami pergerakan yang tidak teratur dan campuran secara intensif. Karakteristiknya ada pusaran dan wiru. Apa itu? Kecepatan tidak seragam. Oke, ini ada banyak macam-macam ya. Perlu ditanyakan apa ya. Oke, dari ini ada yang mau ditanyakan nggak? Dari Olive, dari Surya, dari Isa, dari Anya, dari Alfi. Mungkin ini sih. Kalau laminar ini kan berarti ngalirnya teratur. Kalau turbulen nggak teratur. Nah, kalau turbulen itu selain definisinya kayak gitu, karakteristiknya gitu, prinsipnya apakah dari kayak mekanika yang dijelasin tadi atau ada tambahan prinsip baru karena kan ini nggak beraturan. Jadi gimana kita tahu ini turbulennya, gitu, nilainya. Oke, bagaimana cara kita menganalisis
gerakan aliran fluida turbulen. Apakah bisa menggunakan tadi eh, prinsip-prinsip di mekanika fluida? Oke, ada prinsip tertentu ya. Di sini ada Navier-Stokes, ada turbulence model, ada analisis statistik turbulensi, macamnya di sini. Oke, ini Olip, ada yang mau ditanggapi nggak? Dari hasilnya ini kan berarti kayak ini masih baru, nggak sama kayak yang di awal tadi disebutin. Berarti buat nganalisis gerakan fluida turbulen ini sebenarnya susah karena nggak teratur kayak gitu. Ada kemungkinan ini tuh nggak bisa dihitung nilainya gitu kah? Atau gimana? Oke, paham. Apakah semua aliran fluida turbulen bisa kita analisis? Ataukah ada yang tidak? Ataukah ada kasus tidak bisa? Kita lihat seberapa sombong kalau boleh katakan jadi gitu. Apakah dia mengatakan akan pasti bisa atau bagaimana, kita coba lihat. Bentar. Analisa aliran fluida turbulen, oke, seringkali sangat sulit dan memerlukan pendekatan yang canggih. Beberapa kasus aliran fluida turbulen dapat lebih mudah diakses dan oke. Oke, sini dikatakan memang ada kasus tertentu di mana dia sulit di apa ya, dianalisis ya, dan perlu pendekatan yang canggih. Kita coba lihat pendekatan yang canggih itu apa maksudnya. Kita coba lihat pendekatan canggih apa yang Anda maksud. Oke, jelaskan kita perlu pakai simulasi numerik. Ada yang namanya CFD, Computational Fluid Dynamics, macam-macam. Jadi bisa kita simpulkan di sini, dalam kasus tertentu di turbulen yang mana itu agak kompleks ya, kita mungkin tidak bisa menggunakan pertama analitik gitu. Kita perlu menggunakan pendekatan-pendekatan lain yang di sini katanya pendekatan lebih canggih ya. Ada JFD, LES, DNS dan sebagainya. Oke, mungkin kita coba salah satu ya. Apa tuh JFD? Saya tertarik dengan JFD. Apa itu JFD? Jelaskan secara detail. Oke. Oke. Tapi di sini dikatakan kalau CFD itu landasannya persamaan Navier-Stokes. Oke, tapi dia numerik ya dalam kasus ini. Dan ada macam-macam di sini. Algoritma solusi menggunakan solusi untuk mengiterasi dan mendapatkan solusi numerik yang konvergen. Oke.
aplikasi CFD dapat diterapkan pada berbagai aplikasi termasuk desain kendaraan, perpindahan, dan semacamnya. Validasi, oke. Meskipun CFD adalah alat yang sangat kuat, penting untuk diingat bahwa hasilnya bergantung pada pilihan model yang tepat, oke, yang sesuai dan validasi yang baik. Ya, pada intinya di sini ada metode CFD yang kita bisa gunakan untuk kasus turbulen yang kompleks yang tidak bisa kita selesaikan secara analitik. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanggapi lagi nggak? Dari Olive, Surya, Isa, Alfi, Anya? Kalau nggak ada, apa yang bisa disimpulkan? Apa sebenarnya aliran laminar, turbulen, dan perbedaannya bagaimana? Dan apa hubungannya barusan dengan bagaimana cara menganalisisnya? Mungkin dari Olive atau dari Surya, tanggapan? Udah cukup jelas sih. Soalnya dari sini turbulen itu ternyata susah dianalisis, jadi kita pelajarin sekarang lebih fokusnya ke yang laminar kayak gitu. Dan mungkin kalau yang soal turbulen ini belajar lebih lanjut. Oke, dari Isa, Surya, Alfi ada tanggapan? Cukup sih. Oke, kalau nggak ada, kita sudah mencoba untuk mencari keempat poin ini ya. Kita sudah membahas dari awal tentang apa itu mekanika fluida dan bagaimana klasifikasinya. Kemudian konsep fisika apa aja yang ada di situ. Kita juga sudah mencari tahu apa itu definisi fluida dan bagaimana perbedaannya. Oke, kan kita agak terkendala koneksi jaringan. Oke, kita sudah bahas 4 poin ini, baik dari apa itu mekanika fluida dan bagaimana pembagiannya dan konsep fisika apa saja yang ada di sini. Kemudian kita juga sudah mendefinisikan apa itu fluida dan bagaimana perbedaannya dengan zat padat. Dan salah satu contoh kasusnya kita tadi sudah mencari tahu apakah pasir itu dia termasuk fluida atau enggak. Kalau misalkan iya, kenapa? Kalau enggak, kenapa? Dan kita juga sudah mencari tahu tentang beberapa besaran dalam fluida, baik itu massa jenis, kemudian viskositas, tekanan. Dan terakhir kita sudah mendiskusikan terkait perbedaan antara aliran fluida laminar dan turbulen. Dan ternyata kita juga akhirnya tahu bahwa pada aliran fluida turbulen ada kelas tertentu yang mana tidak bisa kita selesaikan dengan menggunakan cara analitik ya. Dan kita perlu beberapa pendekatan lain. Seperti tadi kita bisa menggunakan computational fluid dynamic ya dan semacamnya. Mungkin untuk diskusi pada hari ini kita cukup sekian karena sudah 2 SKS ya. Sekali lagi di sini saya akan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir untuk berdiskusi, dari teman-teman dari kelompok 1 dan teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Dan begitupun terima kasih juga kepada Bapak Sugianto Sesono selaku dosen pembimbing dari mata kuliah mekanika fluida. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.